Nah itu sobat ya, ini adalah kuburannya sobat. Ayo kita review lebih dekat sobat. Salam telusur makam bersama dua kacamata. Kali ini kita berada di wilayah Sowan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur sobat. Jadi tempat ini adalah tempat yang lumayan, yang sangat indah ya sobat ya, bukan cuma lumayan. Karena apa? Di depan kita itu sobat, nampak ya di kamera ya, itu adalah hamparan Laut Jawa. Jadi kita berada di tepi pantai Pantura sobat, Jawa bagian utara. Keren ya. Itu adalah Laut Jawa, itu pantainya itu fenomenal karena berbeda dengan tempat lain, yaitu kondisi ombaknya itu adalah termasuk ombak kategori ombak tenang sobat. Jadi ombaknya itu bukan ombak yang menggelegar tapi cenderung tenang. Sehingga kalau orang mau berwisata melihat pantai Pantura di pantai utara ini adalah rekomendasi banget sobat. Karena untuk ombak yang tenang itu menambah nyamannya view kita untuk memandang pemandangan sobat ya. Dan nun jauh di sana itu nampak berjajar pohon cemara. Jadi angin di sini itu sepoi-sepoi sobat ya. Sepoi-sepoi sehingga ketika pohon cemara itu tertiup angin, ujungnya itu nampak nyiur melambe sobat, melambe-lambe. Keren banget di tempat ini sobat. Nah, di depan sana itu sobat ya. Itu juga ada ladang dari warga setempat. Jadi tempat ini dimanfaatkan untuk ladang ya, untuk bercocok tanam. Kalau saya lihat itu ladangnya itu ditanami tanaman jagung maupun tanaman cabai sobat. Dan itu nampak ya daunnya itu berwarna hijau. Berarti tanah di sekitar sini adalah tanah yang subur sobat. Keren banget nih tempat ini. Tuh yang di ujung yang jauh sana juga itu nampak menghijau ya sobat ya. Itu di tepi pantai itu ada pohon yang gede-gede tuh sobat. Saya kurang paham itu pohon apa, yang jelas pohonnya gede dan daunnya sangat rimbun sekali sobat. Keren banget ya. Ini tak lihatkan dulu sekitar view di sekitar sini. Jadi saat ini sobat ya, kita itu berdiri di atas pemakaman sobat. Pemakaman khusus etnis Tionghoa. Nanti kita akan mereview lebih dekat sobat. Saya tak lihat pemandangannya itu keren banget loh sobat ya. Nah, itu nampak ada suara dari warga setempat ya sobat ya. Petani di seputar sini. Jadi tempat ini konon kabarnya sobat, tempat ini tempat angker sobat. Kalau malam hari sobat, katanya seperti itu sobat. Sedangkan kita saat ini sore hari ya sobat ya, cenderung siang, ini masih siang. Jadi menurut kami itu kalau seandainya tempat ini angker dan ada hantu-hantu yang menempati tempat sini atau nebeng ya sobat ya, pasti hantu-hantu tersebut itu saat ini lagi tidur siang sobat. Jadi kita nyaman untuk konten tempat ini sobat. Nah, ini yang tujuan saya sebetulnya sobat ya, ini gubuk ini sobat. Ini bukan sembarang gubuk sobat. Jadi ini tempat berteduh. Karena apa? Di samping gubuk ini sobat, ini ada kuburan sobat ya. Karena memang konten kita ini ada konten spesialis kuburan sebenarnya seperti itu sobat. Jadi kita bukan mereview pemandangan itu sobat ya, tapi sebetulnya kita itu mau mereview ini kuburan ini sobat. Lah itu nampak putih ya di samping gubuk ini sobat. Nah, ayo kita dekati. Ini sebelumnya ya di gubuk ini ada jurigen sobat di bawah kita ini. Nah berarti gubuk ini ada yang nempati sobat. Tapi kabarnya juga ini gubuk ini untuk menjaga kuburan itu sobat. Kurang tahu ini warisnya atau juru peliharanya ya sobat ya. Dan di sini nampak ya, apa itu ya? Wah itu nampaknya gorengan sobat, gorengan dari pemilik gubuk ini. Tapi tenang aja, kita tidak akan menyentuh apapun dan kita tidak akan mengambil apapun di sini sobat. Tapi nampaknya nggak ada orang di sini.
Nah itu yang digantung itu juga gorengan tuh sobat, makanan gorengan tuh. Karena saya nengok tadi, saya melihat tidak ada orang sama sekali di sini. Nah itu sobat ya, ini adalah kuburannya sobat. Ayo kita review lebih dekat sobat. Iya, saya kalau melihat kuburan ini adalah kuburan yang identik ya, identik dengan makam keturunan etnis atau etnis Tionghoa sobat. Karena makam Tionghoa itu bentuknya memang unik sobat ya. Jadi rata-rata berbentuk setengah lingkaran seperti di depan kita ini sobat. Dan yang lebih menarik lagi sobat, makam Tionghoa ini terbuat dari bahan-bahan yang kokoh sobat. Jadi nampak ya di depan kita ini dari beton yang sangat tebal sobat, kokoh banget ini. Nah ini kabarnya itu ya, saya diceritain warga yang sekitar sini, makam ini makam yang sudah berusia tua sobat. Jadi makam Tionghoa dengan bahan yang istimewa, bahan yang kokoh itu sobat, itu meskipun usianya tua masih nampak lah bekas kekokohannya ini sobat. Keren ya. Dan itu di depan itu sobat ya, nampak ya sobat ya di kamera ya. Ini nampak bekas dupa sobat, dupa yang dibakar. Nah saya kalau melihat dupa ini maupun dari kuburan ini meskipun tua, tapi cat warna putihnya, cat yang warna putih ini masih tegas loh sobat warnanya. Jadi meskipun tua, makam ini jelas ini adalah makam yang terawat sobat. Nah ini warna putihnya sangat tegas sekali loh sobat ya. Jadi tempat ini kalau misalkan tidak terawat, pasti warnanya akan memudar sobat. Tapi di sini warnanya masih tegas, jelas ini dirawat nih sobat. Keren banget ya. Ada makam etnis Tionghoa yang terletak di hamparan, di tengah-tengah ladang sobat. Dan di tepi pantai, luar biasa sobat ya. Keren banget. Jadi gini ya sobat ya, saya terus terang suka kalau melihat makam sobat ya. Karena apa? Kalau melihat kuburan gini nih sobat ya, itu akan cenderung mengingatkan kita dengan kematian. Maka dari itu sobat, bersyukurlah kita masih diberi waktu dan kesempatan. Maka dari itu pergunakanlah sisa waktu kita dengan sebaik-baiknya sobat. Itu pesan dari Dua Kacamata. Ini gubuk ini sadam gini, pikiran saya mulai liar ya sobat ya. Bagaimana kalau malam hari kita berada di tempat ini? Lumayan keren sobatnya. Jangankan malam hari, ini saya sore hari aja sobat. Ini saya merinding loh di tempat ini sobat. Terasa aura merindingnya sobat. Keren ya. Tapi apapun itu ya, mau merinding, mau perjalanan ke sini juga lumayan jauh sobat ya. Mau capek itu semua tertebus dengan kita bisa melihat makam yang usianya tua. Keindahan makam ini sudah terbayar semuanya. Itu capek-capeknya kita, merindingnya kita untuk masuki tempat ini semuanya sudah terbayar. Apalagi di sini pemandangannya sangat indah ya sobat ya. Baiklah sobat ya, saya kira cukup demikian. Kita sudah mereview dari dekat kuburan tua di tengah ladang dan di tepi pantai ini sobat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya bersama Dua Kacamata.